Shalom. Terima kasih sekali kepada Bapak Gembala. Kemarin kami sudah ketemu dengan Om Julius dan segenap koordinator ibadah pelayan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Nama saya Julita Manik, saya dari Jakarta. Dan saya akan men-sharingkan firman Tuhan tentang victory over storm. Jadi kemenangan di atas badai kehidupan, persoalan. Saya sebagai hamba Tuhan, dari sejak saya muda saudara ya, saya banyak sekali mengalami masalah. Saya banyak sekali mengalami pergumulan. Ketika saya masih single, ketika dalam pergumulan pelayanan, ketika sudah menikah, dalam pekerjaan suami saya, dan ketika punya anak ya dari kecil sampai dewasa, anak saya 3, perempuan semuanya, dan 2 sudah lulus dan sudah bekerja, yang 1 sedang skripsi saudara. Jadi kalau saya renung-renung ya, menurut saya dulu pergumulan pelayanan saya sudah sangat berat. Tapi dari semua pergumulan, termasuk pergumulan penggembalaan, karena suami saya menggembalakan jemaat. Karena kami kan harus mendoakan juga ya pergumulan-pergumulan jemaat. Banyak pergumulan, tapi menurut saya yang yang paling berat itu adalah kalau sudah menyentuh anak. Ya, karena saya dan suami sudah dari dulu pelayanan, kami sepakat membangun rumah tangga ini dalam takut akan Tuhan. Kami enggak belok kiri, belok kanan, panggilan hidup tetap melayani Tuhan walaupun masih di marketplace. Sekarang mungkin sudah lebih sedikit di marketplace, tapi tetap hidup ini dari muda sudah dipercayakan hanya untuk Tuhan. Tapi ketika membesarkan anak-anak ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Bukan berarti anak saya bandel-bandel saudara ya, tapi dalam pergumulan-pergumulan yang ketika anak muda merasa enggak bisa melihat Tuhan, tentunya dia tidak bisa berpikir seperti saya berpikir. Pengalamannya juga tidak seperti pengalaman saya. Tapi bagian kita sebagai orang tua adalah selalu memberikan dukungan, doa, ya firman, taburkan terus supaya anak-anak kita juga mengalami menang. Dalam bisnis, dalam pekerjaan saudara juga pasti mengalami banyak tantangan. Suami saya waktu masih bekerja juga banyak sekali mengalami tantangan. Bahkan perusahaan tempatnya bekerja tutup saudara. Pada saat posisinya udah top at the top, itu kayaknya untuk mengalami pemulihan dalam pekerjaan juga sulit. Itu waktu itu mungkin sudah lama sekali berlalu saudara, anak-anak masih sekolah, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Tapi ternyata tadi saya sudah sharing, anak saya udah lulus semua, hampir lulus yang 1, kami banyak mengalami kebaikan Tuhan. Tanpa perlu meminta kiri dan kanan, Tuhan sanggup pelihara. Jadi artinya badai kehidupan apapun bagi orang percaya tidak bisa menghempaskan kita, amin. Tapi bagi orang yang masih percaya, makanya kita perlu lihat bagaimana kita membangun iman kita, keluarga kita, pekerjaan, bisnis, usaha, sini banyak anak muda, mimpi-mimpimu, ya, kerinduan-kerinduanmu dalam pekerjaan, dalam kehidupan, saudara, kita punya tuntunannya dalam Alkitab ya. Markus 4 ini kalau kita baca utuh itu panjang, ada 5 perikopnya. Biasanya suka saya bagikan tuh dua sisi untuk mengalami kemenangan, tapi ini yang sisi yang satunya lagi saudara. Jadi ada perikopnya tuh ilustrasinya ada 4, Yesus khotbah. Jadi seperti ada KKR lah saudara ya. Dan saudara tahu kalau di mana Yesus ada pasti ada kesembuhan, amin. Di mana Yesus ada orang tuh seneng dengernya karena berita pengharapannya tuh beda. Ada kesaksian hidup yang luar biasa. Ada orang-orang yang mengalami pemulihan. Beda dengan orang Farisi yang walaupun tahu banyak firman Tuhan, tapi nggak ada kehidupan di dalam kehidupannya itu tidak mengalir di dalam firman Tuhan. Hidupnya tidak kitab terbuka yang bisa dibaca semua orang. Begitu Yesus khotbah kok beda. Makanya ketika Yesus khotbah itu semua orang kepingin dengar, bahkan anak-anak pun dekat sama Tuhan Yesus. Itu berarti sangat mempesona saudara. Kalau sampai anak-anak suka gitu ya dengerin orang dewasa bicara, itu berarti sesuatu yang luar biasa. Tapi sesudah Yesus membagikan 4 ilustrasi yang menurut saya ini adalah persiapan juga penting ya untuk menghadapi badai kehidupan. Diakhiri dengan yang terakhir itu tentang peristiwa kapal mereka hampir tenggelam. Saudara ya, kita lihat dalam Markus 4 ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, jadi sesudah dari pagi sampai petang, Yesus khotbah di sana. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi ke seberangnya naik perahu. Jadi marilah kita bertolak ke seberang. Ini kalimat penting, cermati baik-baik. Yang ngajak bertolak ke seberang siapa saudara? Murid-murid bukan ya, kita. Marilah, kalau orang ngomong marilah, yuk gitu. Berarti dia yang ngajak. Kita bertolak ke seberang. Bukankah pemikiran kita semuanya kalau Tuhan Yesus yang ajak, berarti dia yang punya rencana, ya enggak? Dia punya rencana, harusnya semuanya kan baik-baik saja kan saudara.
Yang mengajak ini yang barusan buat mujizat. Yang mengajak ini yang baginya tidak ada yang mustahil. Ini yang sering membuat kehidupan orang percaya nggak kokoh ketika ngalami persoalan. Saya tinggal setia dalam Tuhan, kok saya ngalami persoalan ini? Karena kalau kita loncat satu ayat 37-nya berkata, lalu mengamuklah taufan. Bukan hanya mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Jadi bukan gelombang biasa. Taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Kita tahu ya kalau di dalam air, di perairan, kalau ada angin kencang saja sudah berubah itu bentuk ombak-ombaknya. Enggak ada angin saja ombaknya sudah menakutkan. Apalagi ini taufan yang sangat dahsyat, maka air menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kecipratan air? Tidak. Penuh. Kalau perahu penuh dengan air, isyarat apa yang ada dalam hidup benak kita saudara? Tenggelam. Habis ini. Yang ngajak siapa? Yesus. Ini kan banyak orang Kristen kepahitan ini kan. Jadinya nggak di sini saudara. Saya pikir ikut Tuhan itu menyenangkan. Kenapa begini? Ada seorang ibu di komsel saya saudara. Saya lihat kesaksiannya ini beda. Dari pertama dia bertobat dengan sesudah dia lama ikut Tuhan. Kalau baru bertobat hidupnya agak susah, ekonomi agak susah. Dia bersaksi dengan berapi-api. Tuhan Yesus itu luar biasa. Hari ini saya tidak ada duit. Saya merenungkan hidup saya berjalan di jalanan. Tiba-tiba di tengah jalan saya lihat ada warna biru-biru. Ternyata uang 50.000. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya terdiam sebentar. Betul, terpujilah nama Tuhan. Ibu gak tanya dulu kiri kanan mungkin ada yang kehilangan duit. Ibu senang ada yang nangis nih saudara ya. Tapi artinya kan instan, Tuhan tolong. Ya memang seperti itulah kalau bayi baru lahir gak mungkin kan. Kalau dia nangis terus mamanya bilang belum 5 menit, belum 10 menit gak boleh minum. Gak ada kan saudara, setiap kasih kan gitu saudara ya. Tapi makin bertumbuh dewasa gitu lagi gak? Ya sudah tidak, dia harus kuat menghadapi kehidupan, dia harus mengerti yang namanya penundaan, dia harus mengerti yang namanya tekanan. Jadi memang beda, beberapa waktu kemudian bersaksinya udah beda. Katanya waktu ada orang yang aku ikut Tuhan Yesus enak. Ini persoalanku kenapa belum ditolong-tolong. Tuhan Yesus yang ngajak, ada badai saudara. Tuhan Yesus yang ngajak, bukan berarti hidup kita gak ada persoalan. Tapi kan kita tahu semua akhir cerita ini kan saudara. Walaupun Yesus tidur, kita doa gak dijawab. Selamat gak mereka? Selamat. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, hampir tenggelam dan kemudian diselamatkan ada mujizat. Beda hidup saudara. Kita sudah punya cerita. Firman bukan cuma kata-kata yang ada di buku. Firman bukannya dituliskan ribuan tahun yang lalu, katakanlah dari zaman perjanjian lama. Firman itu masih relevan. Hidup saudara kalau mau ngalami menang, ada anak muda, ada orang tua, maka bangunlah hidupmu di atas firman Tuhan. Pasti jadi pemenang. Setuju katakan amin. Nah saudara kita lihat janji kemenangan itu ada di 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Karena iman itu bicara apa sih saudara? Iman itu kan bicara bisa melihat apa yang gak terlihat kan. Iman itu artinya saudara gak lihat, saudara percaya gitu loh. Jadi saudara bisa lihat itu. Nah kita lihat di sini ternyata bukan area mata saja yang harus kita jaga. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang dilihat oleh mata apa? Tenggelam. Kan itu yang dilihat. Yang gak dilihat apa saudara? Selamat. Kalau sudah kapal penuh air, orang itu udah gak bisa lagi melihat dia selamat saudara. Yang gak bisa dilihat itu yang mau Tuhan sediakan buat kita. Tangkap ini saudara. Jadi ngelihatnya gak boleh pakai mata jasmani. Lihatnya pakai mata yang dipenuhi firman. Amin. Mata rohani. Dan dikatakan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Kalau peristiwa sudah mulai tenggelam, yang didengar telinga apa? Habislah kita, matilah kita. Kan itu saudara, tenggelam kita. Itu yang didengar. Mereka ini nelayan-nelayan yang mahir saudara. Segala ilmu mungkin sudah dikerahkan. Gak bisa juga kapal makin penuh dengan air. Yang didengar telinga bahaya. Yang didengar telinga tenggelam. Tuhan bilang yang gak didengar telinga itu yang mau disediakan. Yang gak didengar telinga selamat. Ada masa depan. Yang gak didengar itu yang mau Tuhan sediakan. Amin. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati. Yang
Yang tidak timbul dalam hati. Karena yang timbul dalam hati kita, sudahlah ini mungkin hariku yang terakhir, sudah tidak ada pengharapan. Tuhan bilang yang gak bisa timbul di dalam hatimu itu. Tidak didengar, tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati. Disediakan Allah, semua yang disediakan Allah bukan bagi semua orang. Tapi bagi siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Kata mengasihi di sini bukan sekedar nyanyi di ibadah dan kemudian kita bilang I love you Lord, aku mengasihi Engkau Tuhan, bukan. Firman Tuhan mencatat definisi mengasihi Tuhan adalah orang yang mempercayai firman Tuhan dan melakukannya. Itulah definisi orang yang mengasihi Tuhan. Dia baca firman Tuhan, dia percaya firman Tuhan, dan dia melakukan firman Tuhan sekalipun semuanya mustahil. Jadi ada 3 area yang harus kita jaga untuk bisa ngalami yang tidak terlihat ini. Yang tidak terlihat adalah selamat. Gak bisa kita lihat lagi, saudara, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita timbul dalam hati. Maka kita harus bersama-sama katakan jaga mata. Ayo, jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Sekali lagi, jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Jaga hati udah sering dengar ya, tapi mata juga harus dijaga loh saudara. Dan puji Tuhan di Alkitab ada kisah 3 orang yang punya peristiwa berbeda. Ada yang sedang tenggelam, ya, sedang mengalami proses tenggelam. Ada yang hampir tenggelam, belum, tapi sudah hampir. Ada yang sudah tenggelam. Semua mengalami mujizat Tuhan. Oleh karena apa saudara? Hidupnya dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita lihat yang pertama jaga mata. Markus 4 ayat 36 maaf. Mereka meninggalkan orang banyak itu. Nah ini ya, dimulai dari ayat itu sebelum peristiwa tenggelam. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Perahu itu tadinya dipakai untuk Yesus khotbah. Saking banyaknya orang, Yesus sampai harus di perahu khotbah ya. Karena kan semua orang pengen menjamah Tuhan, pengen deket sama Tuhan Yesus. Gambarannya, kalau saudara mau lihat, kalau di sini banyak anak muda kan tahu kan kalau K-pop datang kan. Ditunggu di bandara, semua orang mau pegang, semua orang mau foto, semua orang mau kasih hadiah. Semua orang kepengen deket, ya sampai mesti pakai bodyguard itu saudara ya. Demikian juga pada zaman itu, semua orang mau dekat Yesus, maka Yesus khotbah di perahu. Perahu ini yang membawa mereka pergi ke seberang. Jaga mata itu artinya apa? Tadi Alkitab katakan ya, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Yesus ada gak di perahu itu saudara? Kalau ada Yesus pasti gak tenggelam. Yesus sudah dicatat oleh Alkitab, dinubuatkan oleh Alkitab. Dia mati bukan karena tenggelam. Amin saudara. Dia harus disalibkan, dia harus tanggung segala dosa kita, ditinggikan di atas muka bumi ini. Tidak diterima langit, tidak diterima bumi. Itu namanya terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Matinya itu gantung gitu loh. Ya, nggak di bumi, nggak di atas, di langit gitu saudara. Tergantung, terkutuk orang yang matinya seperti itu. Jadi bukan mati tenggelam dia. Dan ini juga bicara, kalau Yesus ada di perahu tidak akan tenggelam. Maka pastikan hidup kita ada perahu. Perahu apa? Perahu kehidupanmu. Perahu rumah tanggamu, perahu bisnismu, perahu studimu, pastikan Yesus yang berkuasa di sana. Amin. Ada Yesus dalam rumah tangga kita, ada Yesus dalam pelayanan kita, ada Yesus dalam studi dan cita-cita kita, ada Yesus di dalam pergumulan kita, anak kita, bisnis kita, pekerjaan kita, ada Yesus. Maka perahu tidak akan tenggelam. Jadi penting sekali mengandalkan Tuhan saudara. Mengandalkan Tuhan bukan hanya waktu ke gereja. Mengandalkan Tuhan hari Senin juga tetap mengandalkan Tuhan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pergi dari rumah berdoa. Setiap hari baca firman Tuhan. Itu untuk jaga mata. Supaya apa saudara? Supaya kita pastikan Yesus yang memerintah. Kita bilang Yesus memerintah terus kita gak mau baca Alkitab saudara. Itu bohong. Karena Yesus itu adalah firman itu sendiri. Amin saudara. Dekat dengan Tuhan berarti dekat dengan firman. Saya lihat ya, firman Tuhan kita pikirkan kalau pemimpin itu untuk nolong kita saudara ya. Untuk menyalurkan visi Tuhan dari kita, untuk memberkati kita. Tapi saudara bukan berarti saudara saat teduh di rumah gak bisa dijamah Tuhan. Karena di dalam Alkitab dikatakan pengurapan itu sudah ada di atasmu, pengurapan itu akan mengajarmu. Saya mau cerita tentang anak saya yang nomor 2 ya waktu dia SMP. Jadi anak saya itu ada 3. Tapi yang nomor 2 ini
pintarnya tidak sampai membuat dia juara kelas, bahkan agak struggle dia di awal-awal saudara. Nah saya ingat sekali karena tidak pernah juara kelas, jadi kalau dia mau ambil rapor juga saya nggak pernah duduknya itu agak tengah ke depan gitu loh saudara, biar kalau dipanggil orang tuanya tuh nggak pernah maju. Kalau di belakang kan majunya lama tuh ditunggu-tunggu ya, saya tuh duduknya selalu di belakang. Nah terus anak saya ini agak ngalami kesulitan dalam belajar. Kalau diajarin juga kayaknya agak lambat gitu loh saudara. Nah kemudian suatu ketika dia itu lagi suka-sukanya K-pop. Nah, anak muda kan lagi suka-sukanya K-pop, minta dibelikan ada keluarin edisi album lah gitu, bukan album CD gitu ya, kayak diary-nya gitu. Saya pikir anak pendeta kok dimintainnya K-pop gitu, saudara, mintanya kan Alkitab gitu loh saudara ya. Tapi saya berpikir, dia janji kalau dia dibelikan, dia rajin belajar. Tapi saya tahu rajin belajar itu aja gak cukup. Saya belikan, oke ya, dia janji rajin belajar. Tapi yang paling utama, baca Alkitab tiap hari. Kenapa saya suruh dia baca Alkitab tiap hari? Karena firman Tuhan bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Otak yang lemot-lemot itu, sini ada yang lemot-lemot gak? Ada yang nilainya jelek-jelek. Baca Alkitab banyak saudara. Karena Tuhan itu pemilik pengetahuan, amin. Dia sudah ada sebelum pengetahuan. Kalau kita bergaul sama dia, kita bergaul sama orang aja jadi mirip kan kayak orang itu saudara. Makanya dekat sama firman Tuhan. Ini saya proyek percobaan nih saudara buat anak saya. Saya suruh dia baca firman Tuhan. Karena kan udah janji mesti dibeliin K-pop. Saya jadikan itu alat saudara. Akhirnya dia baca firman Tuhan tiap hari. Nah cerita berlalu sampai dia tamat SMP. Kan gak pernah juara. Jadi saya duduk di paling belakang. Sambil semua itu apa namanya tuh yang wisuda itu saudara. Pengumuman sudah lulus. Saya tuh udah baca-baca materi khotbah saya saudara. Gak terlalu interest lah. Tiba-tiba dibagikan yang angka sempurna. Kan angka sempurna sudah juara-juara kelas tuh angka sempurna. Ya kan ada ujian tuh angka sempurna matematika dan segala-segala itu saudara dipanggil ke depan. Kalau yang hebat-hebat matematika, IPA gitu saudara. Banyak puluhan. Maju ke depan tuh ya. Bahasa Inggris rame saudara. Sampai akhirnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Maju dulu gurunya kan. Kemudian kayak agak berpuisi. Saudara-saudara, saya berdoa. Kayaknya lebay banget sih. Kalau ada siswaku yang mendapat angka sempurna bahasa Indonesia ya Tuhan. Aku akan berikan hadiah kepadanya. Dalam hati saya, ibu jangan lama-lama lah biar cepat selesai ya wisuda ini gitu kan saudara. Tapi Tuhan menjawab doa saya. Dan tahun ini ada angka sempurna bahasa Indonesia. Dalam hatiku emang sesusah itu kah bahasa Indonesia? Sampai ibunya berpuisi di depan saudara. Dan kami panggilkan. Angka sempurna bahasa Indonesia. Gudu 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 F. Gudu 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 gudu. Jereng aja dulu nanti saya nyanyi. Terus saudara, yang dipanggil cuma satu orang. Yang satu orang itu anakku. Nyanyi ke depan dengan iringan. We are the champion, my friend. And we'll keep on fighting till the end. Jeng 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 gitu kan saudara. Satu orang yang motret dari segala angle. Kalau tadi yang banyak ini, tadi yang kan yang hebat-hebat itu. Karena saking banyaknya anak yang maju ke depan, yang motret cetrek cetrek cetrek. Karena banyak kan semua jepret. Yang ini dari kanan, kiri, depan, belakang dijepretin saudara. Dalam hatiku kok bisa angka sempurna Indonesia cuma satu. Dan yang lebih luar biasanya lagi. Disaksikan 15 tahun sekolah bagus ini berdiri, belum pernah satupun angka sempurna bahasa Indonesia. Baru anaknya pendeta Julita Manik. Dan akhirnya saya kan jadi penasaran, kok bisa di anak saya ini dapat angka sempurna? Sudah selesai kita ketemu, saya tanya, name-nya naik bagus, naik 8 terus 10 gitu ya, ada angka sempurna kan saudara ya. Terus saya tanya, nak kok bisa kamu dapat gini? Setiap kali aku baca Alkitab mah, aku seperti mendengar Tuhan bicara. Anak SMP loh saudara. Kamu akan dapat angka sempurna bahasa Indonesia. Tiap hari dia perkatakan saudara. Aku akan dapat angka sempurna bahasa Indonesia. Karena dia percaya sama Bapak yang ngomong. Jadi saya semakin percaya, anak kecil pun bisa dengar suara Tuhan. Samuel bisa dengar suara Tuhan loh saudara. Eli gak dengar, Samuel bisa. Asal kita punya firman Tuhan. Terus saya agak serakah dikit. Saya bilang, nak kok gak semuanya diucapkan juga angka sempurna. Tapi artinya saudara,
bangun anakmu di atas dasar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, dari muda didik anakmu dengan firman Tuhan. Pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang. Karena ada kemungkinan masa remaja dia nyimpang kiri kanan. Tapi kalau dia punya firman Tuhan, dia punya modal untuk kembali, saudara. Jangan malas bawa anakmu sekolah Injil. Apa tadi Pak? Saya belajar, mau saya terapkan nih Pak di gereja saya Pak. Wih mantap ini, sekolah Injil liburan. Jangan malas bawa anak ke gereja. Kalau harus jemput anak teens, jangan malas. Itu artinya apa? Taruh fondasi firman Tuhan kepada anak kita saudara. Dan contohnya di sini adalah Petrus. Petrus itu kan semua udah tahu peristiwanya kan, yang dia sedang tenggelam. Matius 14 ayat 29, ini Petrus ya. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini penting. Dia lihat Yesus jalan, udah ada contohnya. Terus Tuhan Yesus ngomong, ini kan harus ada firman. Kalau nggak ada firman jangan coba-coba jalan di atas air. Datanglah, ada perintah, datanglah. Dan dia berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan, kalau Yesus ada di sana bilang datanglah. Dia berjalan mendapatkan Yesus. Ceritanya masih tentang Yesus. Dia nengok siapa saudara waktu dia jalan? Lihat Yesus. Dia lihat Yesus. Yesus jalan di atas air. Matanya tertuju kepada Yesus. Dia jalan di atas air. Tapi waktu matanya berpaling. Tetapi ketika dirasanya. Dalam terjemahannya itu terus dirasanya ketiupan angin. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Dirasanya. Kalau saudara punya konkordansi. Saudara klik aja ke bahasa aslinya. Saudara akan lihat. Salah satu terjemahan kata ini adalah dilihatnya. Artinya apa? Matanya geser. Dari lihat Tuhan, sekarang rasakan tiupan angin. Kalau rasakan tiupan angin apa? Dia nelayan, dia sadar saudara, ini nggak mungkin. Lupa bersama Yesus segala sesuatu mungkin. Tapi ketika keadaan sekeliling itu yang dia lihat, dia lupa. Dan dia mulai tenggelam. Jadi dia sedang mengalami tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika dia ngomong udah tenggelam, Tuhan tolonglah aku. Matanya lihat angin lagi nggak saudara? Enggak lah, kan lagi seru sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Selama mata kita lihat Tuhan, sekalipun di sekeliling kita angin taufan menghajar kita saudara. Sekalipun kita lihat perahu mulai tenggelam. Selama kita lihat Tuhan, selama kita lihat Tuhan ada dalam rumah tangga kita, ada dalam pergumulan kita, maka tidak akan tenggelam. Setuju katakan? Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata gini, ada peribahasa, what you see is what you get. Apa yang kau lihat itu akan kau dapatkan. Mazmur 30 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Kalau saudara coba lihat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Mataku tertuju kepadamu, I will guide you with my eye. Aku akan tuntun engkau pakai mataku kata Tuhan. Jadi Tuhan mau ajak kita jalan, suruh lihat pakai mata kita atau pakai mata Tuhan? Mata Tuhan. Kita lihat persoalan dalam bisnis, pekerjaan, usaha, mau tenggelam. Tuhan bilang, aku mau menuntun engkau. Lihat pakai matamu atau pakai mataku kata Tuhan? Pakai mata Tuhan. Yang mata Tuhan lihat apa? Tidak ada rancangan kecelakaan. Yang mata Tuhan lihat apa? Rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera. Lihat itu saudara, sekalipun sekelilingmu sepertinya engkau sedang tenggelam. Pasti enggak tenggelam. Kalau kita lihat pakai mata Tuhan, maka kita kan berkata, bangkrut itu ilusi. Ilusi itu artinya hayalan, bukan keadaan yang sebenarnya. Julita Manik, waktu engkau ditolak-tolak, engkau sudah habis, itu ilusi kata Tuhan. Aku mau pakai engkau, tapi kalau pakai mataku, mana mungkin lah. Umur 40 saya sampai 42, sampai 43, saudara saya jadi artis rohani, saya tertolak-tolak. Pakai mata saya, habis saya. Tuhan bilang, itu yang ilusi. Itu bukan sebenarnya. Yang sebenarnya, aku mau pakai engkau jadi alat kemuliaanku. Dan sekarang saya bilang, benar saudara. Ini kan namaku Julita kan. Dari lahir bulan Juli. Tahun ini bulan Juli saya genap 58 tahun. Wow. Wow gak saudara? 43 udah main pingsan, babak belur saudara. Ibu sampai terpelongok loh yang di belakang Pak Wahyu ini. Masa sih Bu gitu ya. Masa mau 58 aku saudara. Dan benar firman Tuhan bilang, kalau orang yang percaya pada Tuhan, menyembah Tuhan, berjalan makin lama makin kuat. Getting stronger, stronger, stronger. Amin saudaraku. Jadi jangan percaya sama apa yang kau lihat. Percaya firman Tuhan. Baca firman Tuhan supaya ada pengharapan.
Supaya ada firman, datanglah, marilah kata Tuhan. Percaya penuh saudara. Dan yang kedua, jaga telinga. Katakan bersama, jaga telinga. Kita ke ayat ini di awalnya. Jadi saudara kalau baca Markus pasal 4 ini menurut saya blueprint kalau saudara mengalami persoalan yang siap menenggelamkan engkau. Markus 4 ayat 1, pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Sebenarnya concern saya di sini. Ngajar siapa? Ya mengajar siapa saudara? Tuhan Yesus. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Yesus mengajar, orang banyak datang. Orang itu seperti tadi saya katakan, kau dengar Yesus khotbah seneng. Jadi yang pergi ke seberang ini bukan hanya murid-murid. Kalau saudara baca teliti, yang pergi itu bukan hanya murid. Masih ikut perahu lain. Di samping-sampingnya itu saudara. Karena masih kepengen dengar. Masih kepengen dengar. Inilah definisi orang yang dengar firman Tuhan, hatinya gembira. Hanya sampai kata gembira. Senang, tapi tidak berakar, tidak bertumbuh. Kenapa saya katakan begitu? Waktu terjadi badai, Yesus ngomong 4 ilustrasi khotbah loh. Persiapan sebelum mengalami badai. Nempel enggak? Waktu terjadi badai, enggak ada yang nempel. Panik. Apakah engkau tidak peduli terhadap kami? Itu yang keluar kata-katanya. Enggak nempel firmannya. Dengar firman Tuhan hanya untuk memuaskan telinga saja. Tapi tidak bertumbuh. Saudara yang khotbah siapa? Tuhan Yesus. Ada enggak pengkhotbah lebih besar dari Tuhan Yesus? Enggak ada. Enggak di sini, tapi banyak di Jakarta. Orang itu cari pengkhotbah. Gereja itu siapa pengkhotbah yang lagi paling top, paling hebat, paling viral. Pengennya cuma diberkati melalui beliau. Enggak salah, pendeta itu dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kalau engkau tentukan standarmu, kau diberkati harus lewat orang tertentu. Kau kalah saudara. Karena ini sudah Tuhan Yesus yang khotbah pun enggak bisa buat nempel. Jadi yang bisa buat nempel itu apa saudara? Bukan siapa pengkhotbahnya. Hatimu dan hatiku, telingamu dan telingaku saudara. Amin. Mau siapapun yang khotbah, Tuhan Yesus yang khotbah gak nempel. Sampai 2 kali Tuhan Yesus dalam Markus pasal 4 bilang, yang punya telinga dengar. 2 kali loh, serius itu. Yang punya telinga dengar. Karena bukan ditentukan siapa yang khotbah, kita. Firmannya semua bagus, amin. Gak ada firman yang gak bagus. Tapi kalau hati, bukan hati yang subur, gak akan tumbuh. Makanya firman Tuhan katakan begitu. Harus punya hati yang mau diajar. Kalau kita hanya nentukan, oh kalau di Komsel, dia baru bertumbuh juga. Mau ngajar apa? Oh salah saudara. Siapapun bisa Tuhan pakai untuk meneguhkan kita. Punya hati yang rendah diajar. Di sini enggak. Di beberapa tempat tuh begitu ya. Kalau mau sharing firman, udah kelihatan wajahnya ada yang gini loh. Udah tahu lah. Kalau dengar firman Tuhan, sudah enggak ada yang hal baru. Enggak ada yang hal baru. Itu berarti kayak orang-orang yang menyembah dewa di Yunani itu. Kalau enggak ada yang baru enggak mau dengar. Firman Tuhan itu selalu baru, amin. Lama pun yang dikasih tahu tetap ada hal yang baru kalau punya telinga yang mendengar. Kita lihat contohnya adalah Paulus. Kalau ini hampir tenggelam. Kita semua tahu kisah ini. Kisah para Rasul 27 ayat 23. Paulus berkata, meneguhkan orang di sekelilingnya. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24, dan ia berkata, jangan takut Paulus. Karena rencana Tuhan harus jadi, selanjutnya begitu. Jadi engkau menghadap kaisar, tidak mungkin tenggelam. Dia katakan, jangan takut Paulus. Siapa Paulus? Seorang lulusan sekolah teologi. Dia muridnya Gamaliel, orang yang percaya firman Tuhan, penuh firman bahkan sebelum dia mengikut Tuhan Yesus. Bukan orang biasa-biasa, dia tahu banyak firman. Dia ikut Tuhan Yesus, dia on fire, menyala dia ini saudara melayani Tuhan, penuh firman. Dia masih perlu dikuatkan dengan firman gak saudara? Masih. Dia masih bisa takut? Masih. Malaikat berkata, jangan takut. Sudah dikasih tahu semua rencana Tuhan dalam hidupmu, pasti akan terjadi. Semua orang butuh penguatan firman Tuhan. Anda sudah ikut Tuhan 20 tahun pun sudah hafal Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tetap butuh firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan bagian terpenting untuk membangun dasar iman itu adalah saat teduh tiap hari. Saya masih saat teduh tiap hari saudara. Kalau kita sudah bangun habit, kita gak saat teduh itu kayak ada yang kurang kan saudara. Paulus saja masih perlu dikuatin loh lewat malaikat. Paulus loh saudara. Harusnya kan menurut kita udah gak perlu lah, udah hafal semuanya dia. Masih perlu. Karena Tuhan mau semua orang itu dekat sama firman. Karena semua orang bisa takut, semua orang bisa tumbang saudara ya. Tapi kalau kita punya firman Tuhan bilang apa? Orang benar bisa jatuh 7 kali, tapi bangun lagi. Bukan jatuh bangun dalam dosa ini saudara. Ada persoalan kayaknya remuk gitu saudara.
kayaknya terkapar. Firman Tuhan tuh seperti orang kalau main tinju ya. Knockdown berkali-kali, jatuh, dihitung 1, 2, 3, bangun lagi. Pukul lagi, jatuh, 1, 2, bangun lagi. But never knock out. Di ronde terakhir dia pukul lawannya saudara, lawannya kalah saudara ya. Gak apa-apa saudara. Mungkin keadaan ini seperti menekan kita, asal kita punya firman, pasti dikuatkan lagi. Saya ingat sekali, bukan berarti saya gak pernah mau menyerah saudara. Saya juga mau menyerah. Tapi ketika saya mau menyerah saudara ya, dalam panggilan Tuhan dalam hidup saya, karena gak kelihatan. Terlalu lama dan melawan arus usia saudara. Saudara saya dapat firman Tuhan waktu saya lagi, Tuhan remuk aku Tuhan. Tiba-tiba firman Tuhan datang begini saudara. Julita, kau tahu tembok itu tembok apa? Tembok keangkuhan manusia, tembok usia yang gak bisa saya lawan. Karena usia saya tambah banyak saudara, itu ada tembok. Bersama aku kau akan lompati tembok itu. Itu firman Tuhan yang saya dengar. Kenapa saya bisa dengar? Karena saya pernah baca firman-Nya, amin saudara. Karena saya baca, ngerti nggak ngerti baca Bapak Ibu Saudara. Apalagi orang banyak skip itu kan saudara. Bagian imamat apalagi kan. Suku Ruben ini, suku Lewi ini, semua sama saudara ya. Sekian pinggannya, sekian ininya, aduh capek banget ya baca Alkitab. Jangan capek, itu artinya apa? Tuhan bicara setiap berkat orang spesifik. Nggak mau suku Ruben dapat ini, yang lain copy paste gitu. Nggak ada saudara. Semua orang unik di hadapan Tuhan, diucapkan spesifik buat semua orang. Dapati hati Tuhan. Perlu baca lagi. Tuhan bilang bersama aku akan kau lompati tembok. Terjadi enggak? Terjadi saudara. Saya makin tua kan saudara, di usia saya yang udah tua itu. Kok makin dapat kesempatan pelayanan? Tadinya muda aja mau bikin album susah. Ada seorang yang datangnya saya ngomong gini, Bu ada lagi enggak yang tua kayak ibu? Loh kok nyari yang tua saudara? Dulu mintanya yang muda, kok sekarang nyari yang tua? Karena ngelihat saya makin tua kok masih makin banyak dapat kesempatan pelayanan. Kan kalau secara ekonomi kan kalau daya jual, kalau bikin album kan berarti ada gitu loh saudara ya. Ada gak yang tua kayak ibu lagi? Kenapa Pak nyari yang tua? Pak gak tua sembarang tua nih Pak. Tua tapi mengasihi Tuhan, amin saudara ya. Jadi saudara harus punya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 127 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Apa saudara? Sangat suka. Bukan cuma suka aja, sangat suka. Kalau orang sangat suka makan lagi, makan lagi, makan lagi. Itu namanya sangat suka. Ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan bisa pakai apa saja untuk menguatkan engkau asal engkau punya hati untuk tempat benih itu ditabur. Saya ingat masa-masa saya itu lagi, ini saudara ya bergumul untuk anak saya. Anak saya tadi udah saya bagikan di kebaktian 1, susah sekali untuk lulus saudara. Ya, begitu udah lulus susah dapat pekerjaan. Terlambat 2 tahun lulus dari ITB loh saudara ya. Terlambat, keterima pekerjaan, aduh pokoknya dari gaji atau apa dia tahulah dia bukan orang yang dipandang. Dia rindu kerja di luar negeri karena semua teman-temannya yang hebat itu rata-rata kerja di luar negeri. Saya juga berpikir kayaknya impossible, tapi karena kayaknya dia insist sekali, dia kepengen sekali. Saya belajar dengar firman Tuhan juga pernah katakan Tuhan yang menaruh di hati kita kan saudara. Kerinduan-kerinduan kita. Saya mau uji itu. Ternyata benar saudara, dia keterima di Singapura. Tapi babak belur dari sana saudara. Waduh, baru nyampe nih saudara. Baru nyampe berapa bulan, 1 bulan PHK besar-besaran terjadi. Dia orang paling baru kerja di situ saudara, di divisi itu. Ada 8 orang, sudah 5 di PHK, tinggal 3 saudara. Orang paling baru, kan biasanya yang di PHK siapa dulu saudara? Mana kita bukan citizen di situ. Pasti kita lah saudara, yang duluan kena PHK. Kok ini orang yang sudah lebih lama malah di PHK. Waktu dia bilang gak tahan, saya bilang gini. Nak coba lihat, dari semua orang, kamu kok masih ada di situ, berarti ada maksud Tuhan. Kenapa kamu ada di situ? Kita mendekatkan Tuhan sama dia. Tapi susah sekali Ma, aku sudah gak tahan. Pasti ada maksud Tuhan kamu ada di situ. Ayo belajar mempercayakan diri sama Tuhan. Kita terus doa, kita mau lihat apa yang Tuhan lihat saudara. Aduh saudara, tapi karena saya pikir gini, saya lihat ke belakang, dulu juga hampir gak lulus. Pasti semua ada jalan keluar. Yang kenapa kita butuh iman untuk kita ngalami apa yang Tuhan janjikan. Dan yang kita alami ini akan jadi modal. Step bagi kita untuk persoalan di masa depan. Karena waktu persoalan di masa depan terjadi kita besok looking back, nengok ke belakang. Dulu kok ditolong Tuhan. Tuhan itu kalau buat planning gak sembarangan saudara.
Semua sudah ada tuh. Plan 1, tahap 1, tahap 2. Gak mungkin kalau tuh dia tolong, terus sekarang dia hempaskan. Enggak mungkin. Pasti ada rencana yang tidak kita mengerti. Saya pikir saya dekatkan firman sama anak saya, karena kan kita udah jauh. Kalau dulu dia pulang kerja, dia dekat sama kita ya. Kalau bicara gak langsung ketemu itu kan pasti beda dengan ketemu langsung. Saya bilang, nak kamu harus bisa ibadah. Menetap, jangan pindah-pindah, jangan online. Kenali gembala, karena saya sangat percaya saudara, berkat itu selalu mengalir dari Tuhan tuh ke gembala dulu. Baru ke jemaat, makanya bergereja jangan pindah-pindah saudara. Saya bilang pilih satu gereja, tanya Tuhan di mana aku mau beribadah. Dia ngomong gini saudara, gak ada yang cocok. Aku udah coba gereja A, maunya gereja bule gak cocok. Gereja native Singaporean gak cocok. Gereja Indonesia, oh ada gereja Bethel, datang ke gereja Bethel. Mungkin kamu dari kecil udah di gereja Bethel, cocok lah pasti di situ. Gak cocok, kalau bilang gak cocok itu kayak agak ngedumel gitu saudara. Gak cocok, kenapa gak cocok? Orangnya tua-tua semua. Loh, justru kesempatan buat jadi gak cocok, lagunya lambat temponya kata saudara. Anak saya ini anak musik, dulu dia pernah pelayanan di keyboard saudara ya. Ya ini kesempatan, kan tua-tua jadi butuh anak muda buat pelayanan. Enggak mau, coba lagi sana sini. Saya teringat dulu zaman saya bergumul untuk anak saya waktu dia gak lulus ini saudara. Tuhan pakai siapa saudara? Kan saya kan selalu ngeliat dia kan gak bisa lulus, mau drop out kan gitu dulu ya waktu masih S1. Saya ingat waktu saya lagi terpuruk banget nih sebagai hamba Tuhan tuh karena belum lihat. Makanya tuh Paulus pun bisa takut loh saudara. Hamba Tuhan tuh bisa takut. Anda harus doakan pemimpin-pemimpin itu karena pemimpin bisa takut. Ini gimana masa depan anakku Tuhan. Saya udah gak peduli anggapan orang. Pokoknya selamatkan anakku. Karena saya pikir kalau ini sampai drop out makin nikam dia ini Tuhan. Makin dia makin depresi. Terus tiba-tiba ada lagi meeting doa. Ada seorang ibu sudah tua ngomong gini. Kesaksian kan dibuka ruang kesaksian. Saya beli kue nastar. Terus teman saya bukan orang percaya titip kue nastar. Kue nastarnya akhirnya saya orderin, yang ngantar ojolnya sama. Pas nyampe dibuka, mereka sama-sama buka, temennya duluan buka, kue nastarnya hancur. Wih hancur, si abang tadi kayaknya bawa motornya tuh ada tanjak, ada geludukan tuh, geluduk-geluduk hancur saudara. Jadi dia berpikir kue nastarnya hancur kan, pas dibuka kue nastarnya utuh, dibawa delivery yang sama. Terus dia kan pendoa saudara. Di tengah pertemuan itu dia bilang, haleluya, terpujilah nama Tuhan, kue nastarku dipelihara oleh Tuhan. Yang lain kan kayak agak ngenyek gitu, alah kue nastar aja disaringkan. Tapi waktu itu cerita kue nastar itu saudara jadi berkat buat saya. Karena Tuhan ngomong, kue nastar saja bisa aku pelihara apalagi anakmu. Lihat tuh saudara, makanya jangan malu bersaksi, jangan-jangan ada orang yang seperti cerita kue nastar ini saudara. Lagi membutuhkan kesaksian. Saya pendeta, dia bukan pendeta. Tapi sampai sekarang bibit iman yang ada dalam ibu ini saudara itu memberkati saya. Saya berharap lagi, saya berharap lagi. Tapi gak langsung begitu berharap terjadi sesuatu saudara. Masih terus ngeliat gelombang-gelombang ini gak tahan, tertekan. Pengen pindah, gak tahan. Lagi olahraga saya dapat WA saudara. Isi WA-nya apa saudara? Aku kayaknya resign hari ini. Aku sudah pernah lagi ngomong gini, aku berbeda dari yang lain. Orang lain memang lebih hebat dari aku. Aku tidak mungkin maju. Selalu begitu berita yang saya dengar. Tapi kata Tuhan, orang yang percaya firman Tuhan gak takut sama kabar-kabar celaka. Dan saya bersyukur anaknya dari kecil dikasih firman Tuhan ya. Jadi walaupun kadang-kadang kalau kita nasihatin, aku bukan mama, aku bukan papa, this is my life. Kan gitu kan, generasi strawberry saudara ya. This is my, saya gak bilang, kamu ya jadi anak, gak mau saya saudara. Saya selalu dealingnya sama Tuhan. Saya tetap nasihat, saya banyak berubah saudara dengan lemah lembut. Kalau saudara lihat saya strong gini di depan, itu cuma di sini aja. Di depan mimbar saya kayak singa saudara. Sampai rumah kucing saya saudara ya. Nah gak bisa gitu, ayo coba doakan. Nah saya bilang, Tuhan kau bilang hikmatmu bisa berseru di mana-mana. Ngomong sama anakku ini supaya punya gereja tetap. Kan dia selalu punya alasan gak cocok. Gak cocok, yang jalanin kan dia saudara. Saya gak tahu yang cocoknya itu seperti apa. Tuhan ngomong siapa bisa kau pakai, aku relakan. Gak mesti lewat kami, Tuhan pakai semua channel untuk ngomong. Karena hikmat bisa berseru di mana-mana. Tuhan pakai saudara siapa? Temannya.
ngalami mujizat, role model dia waktu kuliah, kerja juga di Singapura, hebat sudah beristri, istrinya dapat scholarship ke UK. Kenapa ini menarik? Karena anak saya pengen juga suatu ketika kerja di UK, sudah di Inggris. Jadi ditulis di Twitter, istriku dapat beasiswa di Inggris, aku dapat izin dari perusahaanku yang di Singapura untuk kerja WFH dari Inggris. Haleluya, mujizat masih ada, yang nge-likes banyak. Dan bagi anak muda itu faktor penentu, yang nge-likes banyak itu berarti luar biasa itu beritanya saudara. Terus saya bilang, coba tanya dulu sama kakak gerejanya di mana? Berarti kalau dia bertumbuh dalam Tuhan, dia ngomong mujizat masih ada, berarti kan dia bertumbuh dalam Tuhan. Komselnya, karena saya percaya kekuatan komsel itu luar biasa, di mana 2-3 orang berkumpul itu luar biasa saudara. Terus dia bilang, Ma, lapor, aku sudah gereja di tempat Kak Sony, namanya Kak Sony. Oh ya sayang, saya penasaran, di mana gerejanya sayang? Anak saya bilang, yang banyak orang tua itu Ma. Saya yang ngomong dia gak mau saudara, enggak apa-apa masih ada channel lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, engkau jangan berperang sama anakmu. Perangnya dengan Tuhan, amin. Tolong Tuhan anakku, dia gak bisa dengar lewat aku, pakai orang lain. Orang kepercayaannya, best friendnya. Pilih Tuhan, jagai pergaulannya Tuhan. Itu yang kita harus bertempur di situ saudara. Dan saudara, bagian yang terakhir jaga hati, amin. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Jaga hati saudara. Kalau kita lagi punya persoalan, Tuhan tuh justru paling dekat saat itu, amin. Nyembah tuh beda. Saya nulis lagu zaman Bapak yang kekal. Dengan kalau sekarang saya nulis lagi, katakanlah ada nulis lagu, beda bobotnya. Karena dulu nulis lagu tuh gak lihat apa-apa, belajar berharap. Yang nulis lagu Bapak yang kekal kan saudara, kan gak lihat apa-apa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Udah lihat belum? Belum lihat. Itu nulis lagu air mataku nangis. Tapi waktu nulis lagu itu, saya ngerti sekali yang namanya Bapak. Kalau engkau Bapak di dunia ini yang jahat atau beri yang baik kepada anakmu. Apalagi Bapakmu yang di surga. Jadi nulis lagu itu, fellowship dengan Bapak itu deep banget. Aku aja Tuhan yang gak sempurna ini, caraku kepada anakku gak sempurna. Sayangnya minta ampun sama anakku. Apalagi engkau yang sempurna itu. Deep banget. Lain, kalau belum lihat apa-apa itu beda. Beda saudara, makanya kalau engkau ngalami persoalan dikatakan bersyukur. Hitung itu sebagai sukacita, itu kesempatan dekat dengan Bapa. Jaga hatimu, bersyukur senantiasa sekalipun belum melihat, amin. Lihat nih contoh orang yang sudah tenggelam, sudah di dasar laut, namanya Yunus. Sudah di perut ikan, udah tenggelam, asli ini tenggelam saudara. Cuman dia di dalam perut kan, perut ikan. Yunus 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dia declare firman Tuhan, dia bersyukur sudah keluar dari perut ikan belum. Bahkan dia tidak tahu bagaimana keadaan berikutnya. Tapi bersyukur itu harus diawali sebelum Anda dan saya ngalami mujizat. Bersyukur bukan setelah ngalami mujizat. Sebelum ngalami apapun, belum lihat apapun bersyukur. Baru Tuhan berfirman dan dia ikan itu memuntahkan. Syukur yang sering salah adalah hanya bersyukur kalau ngalamin. Itu bagus, tapi syukur yang bobotnya besar sekali. Menyembah Tuhan ketika nggak lihat apa-apa. Tulus hati mengasihi Tuhan. Saya akhiri ya dengan kisah kesaksian anak saya ini. Dan saudara, apa yang terjadi saudara? Dia sudah stay di situ tapi masih galau. Galau. Karena apa? Tekanannya masih kuat. Sudah stay di gereja, ikut komsel masih galau. Saya suruh pelayanan masih males. Karena apa? Galau. Karena lihat keadaan gak berubah di situasi pekerjaannya. Mau keluar juga kayak gak dikasih jalan keluar. Terus dia di akhir tahun lalu dia ngomong, Mama aku punya bucket list. Tolong kasih tahu Papa jangan ditolak. Karena aku pengen menghibur hatiku. Aku ingin traveling. Kemana sampai dibilang suruh bujuk papanya supaya gak larang. Saudara dia mau ke Kenya. Safari tour, Afrika saudara. Ibu mana yang mau mengizinkan saudara? Anaknya mau ke Kenya. Saya pikir ke Eropa gitu loh. Ke Kenya saudara. Tapi karena saya tahu dia bergumul sekali. Kamu udah rancang lama sudah. Sudah doakan sudah. Oke nanti Papa pasti kasih. Mama ngomong sama Papa.
Tapi kita berdua deg-degan sama di Kenya 2 minggu saudara. Ngapain ke Kenya lihat binatang liar? Itu tujuan utamanya. Saya pikir kalau lihat binatang liar kan di taman safari banyak saudara. Dia nggak mau, dia mau lihat yang ribuan-ribuan jumlahnya. Gajah ribuan, dia mau lihat itu. Anaknya agak eksotis nih saudara ya. Suka lihat yang alam-alam gitu ya saudara. Suka lihat yang gitu, bagi dia eksotis tuh begitu. Pergilah dia saudara. Pulang beda. Saya pikir apa yang terjadi di Kenya saudara. Memutuskan melayani Tuhan. Pulang dari Kenya itu. Ternyata dia bilang gini waktu safari tour. Kan ini budget trip. Dia sendiri loh berangkat dari Singapura. Ketemu dengan orang mancanegara langsung di Kenya. Jadi semua turis-turis budget trip yang budgetnya tipis. Ngumpullah itu di Kenya. Jangan bayangkan yang enak-enak nih saudara. Cuma mau lihat binatang nih saudara. Lagi naik jeep yang pakai terali besi itu loh saudara. Kalau nanti keluar singa lewat gitu saudara. Namanya di hutan kan. Dia lihat itu lalang-lalang tinggi. Kok bisa tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia. Kamu lihat ini hutan, lalang ini lebat dan subur. Ada yang siram? Tidak ada. Lalang saja bisa kupelihara. Hidupmu, karirmu pun akan kupelihara. Yang khotbah lalang. Di Kenya. Jalan lagi kan, lihat gajah tinggi, ribuan, lihat semuanya gajah lewat perkasa, tapi ada juga makhluk-makhluk yang kecil, ribuan, survive semuanya, ada yang di air. Tuhan ngomong, semua beda-beda, tapi semua survive di alam yang mengerikan ini. Kau pun bisa kupelihara. Pulang beda saudara, memutuskan melayani Tuhan. Hari ini dia sudah pelayanan 3 kali ibadah main keyboard saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus saudara. Bayangkan dari yang gak bisa terlihat dulu kalau dikasih tahu apa yang dikatakan maka akan dilawan. Kalau main keyboard di gereja sama kami, gereja papahnya saudara. Main keyboard pakai celana panjang kakinya suka ngangkang gitu saudara ya. Saya bilang kalau anak perempuan itu duduk itu ya biar pakai celana panjang duduknya gini. Makin dibilang itu makin dikangkangin saudara. Pokoknya apa yang dibilang dilawan ya. Mukanya harus senyum jangan cemberut. Makin cemberut. Pakai masuk cemberut. Pakai masker aja kelihatan cemberut loh. Waduh saudara sekarang mau pelayanan, mama nasihati aku. Lu gitu loh saudara, mama nasihati aku mau pelayanan gimana. Wah kesempatan lah saya saudara ya. Pelayanan itu siapkan hati, bukan hanya main, bukan performance. Ilmu saya keluar semua saudara, Tuhan lihat hati. Beda saudara, dulu kami punya WA group. Kami boleh sharing saat teduh, sampai kami gak sharing lagi papa mamanya. Kenapa saudara? Cuma tinggal kami berdua yang sharing. Lama-lama nanti ada berita keluarga gak dibaca lagi. Paling isinya ayat dari papa mama. Kan gitu saudara, anak-anak muda yang 3 orang ini saudara. Sampai kita udah gak sharing lagi bukan karena gak mau sharing. Nanti gak dibaca berita penting. Mama lagi di Tasik nih, tolong doakan mama. Gak dibaca saudara, ketutup sama ayat saat teduh. Sekarang saudara dia yang sharing tiap hari saudara. Ini dia lagi di Monggol. Nah, kan agak aneh, kemarin ke Kenya kan. Nah sekarang dia ada 2 minggu baru pulang dari Monggol. Dari Monggol pun saudara dia kirim saat teduhnya saudara. Berubah saudara. Karena apa? Jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Role model bagi adik-adik. Adik-adik juga jadi senang pelayanan. Karena Cece, komandan dia. Anak saya kan dia komandan. A, B, takut semua saudara. Sekarang kalau pulang ajak adik makan di restoran Jepang yang mahal. Adik-adik kan agak takut sama Cece kan. Mau lihat dong menunya. Harganya mahal sekali. Harga di kanan, menu di kiri. Biasanya kalau orang Indonesia pasti lihat kanan dulu ya. Bukan pilih apa yang disukain dulu saudara. Takut, nanti udah ngomong mahal. Lihat dulu harganya. Terus kakaknya bilang, Cece bilang, Dek jangan lihat dari kanan ke kiri. Lihat dari kiri ke kanan. Semua Cece bayar. Wih gaya, dolar. Mau pulang, mama skincare apa yang habis? Sekarang saya enak. Nak, bedak Dior. Nah, skincare, wah merek Eropa semua saudara. Anaknya yang dulu gak pedulian sekarang sayang sama orang tua. Tanpa perlu dibilang, kasihlah orang tuamu dengan segenap hatimu. Gak perlu ngomong gitu. Tapi firman Tuhan yang dari kecil itu saudara, belok kiri kanan balik. Ayo tim pres emosi maju ke depan. Hari ini siapa yang sedang bergumul? Karir, bergumul karir saudara. Sudah kejeduk ini saudara. Masih bisa diangkat Tuhan. Asal engkau punya firman. Engkau punya fellowship dengan Tuhan. Yang penting apa saudara? Jangan menyerah, amin. Bayangkan kalau saya menyerah waktu anak saya mau hampir lulus, gak lulus itu loh saudara. Bayangkan kalau saya menyerah waktu dia bilang, sekarang saya bilang gini, nak saya mau ajar yang benar sama kamu ya. Saya bilang gitu. Pertolongan Tuhan bukan kalau kamu gak di PHK. Ingat nih saudara.
pertolongan Tuhan, di PHK pun kamu, Tuhan akan buka jalan baru bagi kamu. Jadi kokoh saudara, amin saudara. Dan itu yang harus saudara pegang hari-hari ini. Anakmu lagi mengalami persoalan, jangan menyerah, amin. Jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Lihat apa yang Tuhan lihat, dengar apa yang Tuhan pendengarkan. Bersyukurlah setiap saat supaya sampai kita mengalami. Haleluya.